Sebetulnya gini, kalau misalnya orangnya itu terduga dia resikonya bakalan kena kanker paru itu besar, Heeh, misalnya oh keturunannya ayah, ibu atau kakek genetik. neneknya ada yang kena kanker paru gitu, Mm-mm, atau ada yang punya riwayat kanker, mm-mm, terus umur dia sudah di atas 50, mm. terus dia adalah perokok atau mantan perokok yang belum lebih dari 15 tahun. Gimana sih proses diagnosisnya atau tes screeningnya itu dok? Oh, khususnya untuk kanker paru ya? Nah, kalau untuk kanker paru, sebetulnya gini, kalau misalnya orangnya itu terduga dia resikonya bakalan kena kanker paru itu besar, Heeh, misalnya oh keturunannya ayah, ibu atau kakek genetik. neneknya ada yang kena kanker paru gitu, Mm-mm, atau ada yang punya riwayat kanker, mm-mm, terus umur dia sudah di atas 50, mm. terus dia adalah perokok atau mantan perokok yang belum lebih dari 15 tahun. Mm-mm. Kalau udah lebih dari 15 tahun, resikonya dianggap sudah rendah. Oke. Tapi kalau dia baru berhenti merokok, oh baru 2 tahun, oh Mm-mm. baru 5 tahun, itu tetap dihitung sebagai punya resiko lebih tinggi daripada yang udah insaf lebih dari Mm. 15 tahun gitu Mm. ya. Terus, eh, oh eh, dia pernah dulu punya riwayat di radioterapi, jadi pernah diterapi Mm. dengan sinar radiasi Iya. di daerah dada. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu mungkin tidak bisa menggunakan metode pemeriksaan hanya dengan uh, periksa ke dokter, Mm. anamnesa tanya jawab, periksa fisik dengan stetoskop dan dengan uh, tangan dokter. Mm. Mungkin sudah perlu cek yang satu langkah lebih jauh lagi Mm. dengan menggunakan CT scan yang low dose. Jadi yang dosisnya rendah, Mm. tapi bentuknya seperti CT scan. Tapi Oke. kalau untuk orang kebanyakan yang faktor resikonya nggak terlalu tinggi, Ya. itu mungkin dengan periksa darah, dengan ronsen, bisa merupakan alat deteksi yang walaupun tidak sempurna ya, Ya. bisa sebagai alat deteksi yang kasar Mm. untuk melihat gejala awal kanker. Oke, sebagai alat tes pertama lah ya, tahap pertama gitu awal-awal ya. Iya. Oke, tadi dokter Santi menyebut ada faktor risiko nih menarik ya. Faktor risiko tuh apa aja dok yang bisa meningkatkan seseorang itu bisa terkena kanker paru-paru? Kanker paru-paru itu kan penyebabnya multifaktorial. Artinya gini, Heeh. eh, tidak semata-mata merokok itu merupakan dosa awal dari Ah, kanker paru gitu. iya. Walaupun 80-90% penyebab kanker paru-paru itu diduga dari kebiasaan merokok Merokok. gitu. Heeh. Tapi ada sekitar 20%-an orang yang nggak pernah merokok sama sekali, Mm-mm. tidak terpapar asap rokok, tapi Mm-mm. dia kena kanker. Oke, Gitu. artinya perokok pasif pun enggak ya? Maksudnya ini yang 20% ini yang benar-benar pure bersih Pure, gitu loh. bersih. Oke. Bukan perokok sekunder, bukan perokok Oke. tersier. Kalau perokok sekunder alias perokok pasif kan dia masih tercemar asapnya. Iya, betul. Nah, itu sama, tetap mempunyai resiko untuk terkena kanker paru. Oke. Nah, lantas Eh, 20%-nya itu apa, Dok? Yang selain yang pure tadi ya bersih dari asap rokok. Maksudnya? Kan tadi dokter kalau dokter nanti bilang 80% itu kan disebabkan oleh yang perokok ya kan. Nah, yang Perokok dua dan yang yang perokok. ikutannya ya. Mm-mm. Oke, nah. Perokok pasif, perokok Heeh. tersier, perokok tersier masih diduga sih, Oke. diduga kuat. Ini by the way, Mas Sony tahu nggak perokok tersier apa? Perokok tersier enggak, Dok. Saya baru tahu. Kalau perokok sekunder alias perokok pasif tahu? Tahu perokok pasif yang nggak ngerokok tapi kena asap rokoknya gitu kan. Iya, Mm-mm. iya itu mereka yang malang, tidak menikmati, Apes. iya tidak menikmati enaknya. Saya nggak tahu sih enak apa enggak ya, tapi konon kabarnya katanya enak gitu kalau merokok gitu ya. Entah mitos, entah fakta. Tapi nggak menikmati rokoknya, tapi terkena efek jeleknya itu perokok sekunder. Sekunder. Tapi perokok tersier ini yang Heeh. lebih susah karena eh,
dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah perokok tersier. Jadi gini ceritanya, Oke. orang kalau merokok, Mm-mm. entah di mobil, entah di ruangan yang kecil, Mm-mm. maka asap rokoknya itu kan akan keluar mengisi ruangan tersebut. Kalau misalnya di mobil kan asap rokoknya akan keluar kena atap, kena dinding, kena Iya. lantai dari mobil tersebut ya. Heeh. Walaupun dia udah berusaha nyemburin asapnya keluar jendela, tapi Mm. kan tetap aja ada sebagian yang masuk dan mencemari uh, furnitur interior yang di Mm. dalam mobilnya atau di dalam ruangannya, dan juga mencemari wajahnya, rambutnya, pakaiannya dari si perokok tersebut. Mm-mm. Nah, perokok tersier adalah orang yang berikutnya yang menggunakan mobil tersebut Mm. dan racun-racun dari asap rokok yang menempel di interior dari mobil tersebut, Mm. atau orang yang berikutnya yang berkontak, misalnya anaknya si perokok Iya. udah nggak ngerokok nih, Mm. tapi dia peluk dengan tangannya, dia cium anaknya dengan pakaiannya, nah Mm. itu bisa pindah ke anaknya. Itulah yang namanya perokok tersier. Oh, wah lebih apes lagi berarti dok ya? Iya, Dia iya, dia nggak betul. kena asapnya secara langsung, tapi ternyata juga ikut berkontribusi. Itu biasanya kalau ayah-ayah tuh ya, ayah-ayah suka Ya. ngerokok, abis itu ngomong sama anaknya, nah itu juga bisa termasuk ini ya, mencemari juga kalau gitu ya dok ya?